Aku adalah Mawar. Dipaksa hidup dalam kehinaan dan air mata. Aku disebut janda gembel beranak dua, dihina mertua, diusir dari kampung, hanya karena aku tak punya apa-apa setelah suamiku meninggal. Aku pertaruhkan segalanya. Kutinggalkan dua malaikat kecilku, nekat merantau ke negeri jiran, menjadi buruh perkebunan sawit yang kotor dan hina, demi selembar uang untuk martabat anak-anakku. Siapkan hatimu, karena kisah nyata ini akan membuatmu tergetar hebat dari awal hingga akhir. Dari daerah mana saja teman-teman yang telah hadir menonton cerita ini? Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin terus berkembang, dan agar kami bisa kembali mempersembahkan cerita-cerita menarik yang lainnya lagi. Hujan tak pernah terasa begitu dingin, begitu kejam, seperti hari itu. Bukan karena suhu udaranya, melainkan karena kebekuan yang menjalar langsung ke dalam sumsum tulangku, ke dalam jiwaku. Aku berdiri di ambang pintu gubuk kami yang reot, memeluk erat kedua malaikat kecilku. Risa, yang baru berusia 5 tahun, dan Bima, yang baru menginjak 3. Mereka tak mengerti mengapa sejak 3 bulan lalu, ayah mereka tak lagi bangun dari tidurnya, tak lagi memanggul mereka di bahunya yang kekar. Yang mereka tahu, ibu selalu menangis diam-diam saat malam, dan makanan di piring kami semakin hari semakin berkurang. Jasad suamiku, Rahmat, seolah-olah membawa separuh dari duniaku bersamanya, separuh dari harapan dan separuh dari kehormatanku. Kecelakaan truk kayu itu begitu tiba-tiba dan keji. Satu-satunya tulang punggung yang melindungi kami dari tatapan menghakimi dunia, kini hanya tinggal sepetak tanah basah bertabur bunga kenanga. Sejak saat itu, payung usang yang menjadi satu-satunya harta berharga kami, selain sepasang anakku, seolah tak mampu lagi menahan derasnya air hujan. Hujan di luar, dan hujan air mata di dalam. Lihat saja, Mak. Suara serak Bu Juminah, tetangga persis di sebelah gubuk kami, menembus dinding papan yang sudah lapuk. Suaranya selalu mengandung racun, selalu berhasil menusuk persis di ulu hati. Sudah jadi janda gembel beranak dua. Dulu belagu sok punya suami pekerja keras. Sekarang, cuma sampah tak berguna. Aku mencengkeram lengan Risa dan Bima, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Kata-kata itu, ya Tuhan, kata-kata itu selalu menjadi sarapan pagiku, makan siangku, dan santapan malamku. Sebuah gelar kehinaan yang dilekatkan pada batok kepalaku hanya karena aku, orang yang tak punya. Kehormatan kami tergerus habis bersamaan dengan hilangnya uang tabungan yang tersisa untuk biaya pemakaman Rahmat. Penderitaanku tak berhenti di sana. Jantungku berdetak semakin keras, semakin sakit, saat aku mendengar derap langkah sepatu yang kukenal. Langkah yang selalu membawa aura dingin dan kebencian. Ibu mertuaku. Mawar. Panggilannya bukan panggilan seorang ibu kepada menantunya, melainkan panggilan seorang hakim kepada pesakitan. Aku membalikan badan, menyambut tatapannya yang tajam dan dingin. Di belakangnya, berdiri Pak Lurah dan 2 orang perangkat desa, seolah-olah aku ini seorang penjahat yang siap diciduk. Kau dengar, Mawar. Ibu mertua menudingku dengan jari telunjuknya yang kurus dan keriput. Rumah ini, tanah ini, adalah peninggalan almarhum suamiku. Rahmat dulu menjadikannya jaminan hutangku ke bank saat dia sakit. Dan sekarang, hutang itu harus dibayar. Kau pikir aku mau menanggung bebanmu dan 2 anakmu itu? Tidak sudi. Dunia seakan berputar. Kepala terasa pening dan mual. Tapi, Bu. Suaraku bergetar. Hampir hilang ditelan bunyi hujan yang semakin menderu. Rahmat. Rahmat bilang dia sudah mencicilnya. Dia bilang ini untuk anak-anaknya. Kami mau tinggal di mana, Bu? Anak-anak ini cucu ibu. Cucu. Ibu mertua tertawa sinis. Tawa yang menusuk seperti ribuan jarum. Cucu yang hanya akan jadi beban dan aib. Kau tidak punya uang, Mawar. Kau tidak punya pekerjaan. Kau hanya pengemis yang merengek. Jangan halangi aku menjual rumah ini. Lebih baik kau angkat kaki. Pergi dari kampung ini. Aku tak ingin nama keluargaku tercemar karena kau. Pak Lurah menghela napas. Tampak tak nyaman. Mawar, dengarkan ibu.
Memang surat-suratnya atas nama ibu mertuamu. Kau harus mencari jalan keluar. Kami beri waktu 1 minggu untuk membereskan barang-barangmu. Setelah itu, rumah ini akan disegel. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pipiku yang kurus. Aku tidak memohon lagi. Rasa sakit dan penghinaan itu sudah terlalu penuh di dadaku. Tak menyisakan ruang untuk kata-kata permohonan yang sia-sia. Mereka tak melihatku sebagai manusia. Tak melihat Risa dan Bima sebagai cucu atau anak kecil yang tak berdosa. Mereka hanya melihat kemiskinan kami, dan bagi mereka, kemiskinan adalah dosa terbesar yang harus disingkirkan. Aku menarik Risa dan Bima menjauh dari pintu, memeluk mereka ke dalam kegelapan gubuk. Bau apak dan tanah basah menyelimuti kami. Ibu, Risa lapar. Bisik Risa dengan suara kecil yang membuat hatiku remuk redam. Bima hanya diam, menghisap jempolnya. Matanya yang polos menatapku penuh tanya. Aku membuka kaleng biskuit bekas yang sudah hampir kosong. Hanya tersisa 2 potong. Aku membagi 1 untuk Risa, dan 1 untuk Bima. Ibu tidak makan? Tanya Risa. Aku tersenyum. Senyum palsu yang aku harap terlihat meyakinkan. Ibu sudah makan tadi. Kalian saja yang makan. Ya, kalian harus kuat. Kalian kan jagoan ibu. Malam itu, di bawah temaram lampu minyak yang hampir habis, aku memandang wajah polos kedua anakku yang sudah terlelap di atas kasur tipis. Wajah-wajah yang sangat mirip dengan Rahmat. Wajah-wajah yang menjadi satu-satunya alasan aku masih bernapas. 1 minggu. Hanya 1 minggu. Kami akan diusir. Aku tak punya siapa-siapa di dunia ini selain mereka. Aku tak punya keahlian, tak punya modal. Setiap pekerjaan yang kucari selalu ditolak karena aku harus mengasuh 2 anak kecil yang tak bisa kutinggalkan. Keputusasaan mencekikku seperti tali jerat. Aku menangis tanpa suara, menggigit tanganku sendiri agar isak tangisku tidak membangunkan mereka. Tiba-tiba, mata kami tertumbuk pada selembar koran bekas yang tergeletak di lantai. Koran yang sebelumnya dipakai Rahmat untuk membungkus perkakas kerjanya. 1 baris tulisan di iklan lowongan kerja menarik perhatianku. Dibutuhkan segera. Buruh perkebunan kelapa sawit di negeri jiran Malaysia. Gaji menjanjikan. Fasilitas asrama. Hubungi agen penyalur resmi. Tanganku meraih koran itu. Jantungku berdebar tak karuan. Antara takut dan secercah harapan yang muncul seperti api kecil di tengah badai. Malaysia, negeri seberang. Sebuah tempat yang sangat jauh, tempat yang asing, tempat di mana aku harus meninggalkan kedua anakku untuk sementara waktu. Aku menoleh ke wajah Risa dan Bima lagi. Tubuh mereka kurus. Mereka berhak mendapatkan hidup yang lebih baik, makanan yang layak, dan pakaian yang bersih. Mereka berhak tumbuh tanpa mendengar ibunya dicerca sebagai janda gembel. Malam itu, di tengah hujan yang tak kunjung reda, aku membuat keputusan paling nekat, paling berat, dan paling egois dalam hidupku. Aku akan pergi. Aku akan merantau. Aku akan menjadi buruh, menjadi pekerja kasar, menjadi apapun yang dibutuhkan, asalkan aku bisa kembali dengan membawa uang untuk menyelamatkan hidup mereka. Maafkan ibu, nak, bisikku sambil mencium kening Risa dan Bima. Ini adalah satu-satunya jalan. Ibu akan kembali. Ibu janji. Keputusan ini adalah sebuah pertaruhan. Pertaruhan antara hidup atau mati, antara nasib baik atau kebinasaan. Tapi, bagiku, penderitaan di tanah air sendiri sudah tak tertahankan lagi. Lebih baik aku merasakan sakitnya perpisahan demi masa depan mereka, daripada aku harus melihat mereka kelaparan dan diusir dari satu-satunya atap yang kami punya. Keesokan harinya, dengan modal sisa uang yang hanya cukup untuk membayar biaya bus ke kota, dan janji kosong dari ibu mertua bahwa dia akan menitipkan Risa dan Bima di rumah kerabatnya. Meski aku tahu itu hanya tipuan agar aku cepat pergi, aku melangkah keluar dari gubuk itu. Di bawah payung usang yang menjadi saksi bisu kepergianku, aku menoleh ke belakang. Rumah itu tampak suram, diselimuti kabut pagi dan duka. Aku melihat ibu mertua berdiri di teras. Wajahnya tanpa ekspresi, puas karena akhirnya aku pergi. Aku memeluk Risa dan Bima untuk yang terakhir kalinya.
mencium pipi mereka yang lembut. Ibu janji, ya, ibu akan pulang dengan membawa banyak uang. Kalian harus jadi anak baik di sini. Dengarkan nenek. Risa menangis, memeluk kakiku dengan erat. Jangan pergi, Bu. Risa mau ikut ibu. Bima mulai menangis keras, meraung memanggil namaku. Tangis mereka adalah belati yang menikam jantungku berkali-kali. Namun, aku harus kuat. Aku harus memotong tali yang mengikatku dengan rasa sakit itu, demi masa depan mereka. Aku menyerahkan mereka kepada ibu mertua, dengan hati yang berdarah, tapi aku tak punya pilihan lain, membalikkan badan, dan berjalan. Berjalan menjauh. Setiap langkah terasa seperti membuang separuh dari jiwaku. Aku tak berani menoleh lagi, karena aku tahu jika aku menoleh, aku akan luluh dan kembali. Perjalanan panjang menuju kota, menuju agen penyalur TKI itu, adalah perjalanan yang dipenuhi ratapan dan janji. Ratapan untuk nasibku, dan janji untuk kedua anakku. Malaysia, aku datang untukmu. Aku datang untuk mengubah nasib dua malaikat kecilku. Biarlah aku menjadi buruh perkebunan sawit yang kotor dan hina, asalkan kelak anak-anakku tidak mengalami penderitaan ini. Aku tak tahu apa yang menantiku di seberang lautan. Yang ku tahu, aku mempertaruhkan segalanya. Jika gagal, aku kehilangan kedua anakku selamanya. Jika berhasil, ini adalah satu-satunya harapan kami untuk kembali hidup terhormat. Namun, aku tak pernah menyangka bahwa perjalanan ke negeri jiran itu tak hanya mengubah nasib finansialku, tetapi juga mengungkap sebuah kenyataan pahit tentang masa lalu suamiku, Rahmat, dan sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Sebuah kenyataan yang membuatku syok tak menyangka di puncak perjuanganku. Ternyata perjalanan laut itu terasa seperti neraka yang mengapung. Berdesakan dengan puluhan wajah-wajah putus asa lainnya di kapal nelayan ilegal yang bau amis, aku merasa seperti sepotong daging kurban yang dilempar ke lautan yang bergejolak. Rasa mual di perut tak sebanding dengan rasa sesak di dada. Setiap gelombang yang menghantam lambung kapal seolah mengingatkanku pada setiap air mata yang kutinggalkan di tanah air. Setiap panggilan, Ibu, dari Risa dan Bima yang masih terngiang-ngiang. Setibanya di tanah Malaysia, yang katanya, negeri impian, kami disambut bukan oleh karpet merah, melainkan oleh bentakan keras dan tatapan mata yang meremehkan dari para ular, sebutan kami untuk agen penyalur yang mengangkut kami. Kalian kesini untuk kerja, bukan untuk bersantai. Tahan banting. Kalau ada yang kabur, nyawa taruhannya. Hardik Tuan Lim, agen penyalur berkulit gelap yang matanya selalu menyimpan aura ancaman. Kami, para TKI tanpa dokumen yang lengkap, dicampakkan ke sebuah daerah pelosok, jauh di dalam pedalaman hutan sawit. Aroma tanah gambut bercampur bau minyak sawit mentah menjadi bau sehari-hari yang menggantikan bau tanah kampung halamanku. Asrama yang dijanjikan ternyata hanya bara kayu panjang yang kumuh, dihuni puluhan orang dalam satu ruangan, dengan kasur tipis dan selimut yang sudah compang-camping. Di sana, penderitaan tidak lagi dibagi, tetapi dilipat gandakan. Hari pertamaku di perkebunan sawit itu adalah hari yang akan kuingat sebagai titik terendahku. Matahari di sini terasa 3 kali lebih menyengat, membakar kulitku hingga menghitam. Tangan yang biasanya hanya memegang sendok dan menggendong anak, kini harus memanggul tandan buah sawit yang beratnya bisa mencapai 30 hingga 50 kilogram. Cepat, perempuan lambat. Kalau target tidak capai, gaji dipotong. Teriak Mandor Idris, seorang pria Malaysia berbadan besar yang tatapannya selalu membuatku ciut. Setiap ayunan pisau egrek di tanganku terasa seperti merobek otot-otot di bahuku. Darah dari luka goresan pelepas sawit bercampur dengan keringat dan lumpur, mengubah telapak tanganku menjadi kasar dan pecah-pecah. Tubuhku protes, menjerit kesakitan, tapi pikiranku hanya terfokus pada 2 wajah kecil yang menantiku di seberang lautan. Satu tandan sawit yang berhasil kupotong adalah 1 suap nasi untuk Risa dan Bima. 1 tetes keringat yang jatuh adalah 1 lembar uang sekolah untuk masa depan mereka. Malam tiba membawa penderitaan yang berbeda. Setelah 12 jam kerja paksa, kami harus menghadapi ancaman dari penghuni asrama lainnya, yang juga sama-sama tertekan. Tidur pun tak pernah nyenyak,
Selalu dihantui rasa takut akan penggerebekan imigrasi, atau bahkan ancaman dari para mandor yang tak segan melakukan pelecehan. Aku berusaha sebisa mungkin menjaga jarak, hanya berbicara seperlunya. Satu-satunya saat aku merasa hidup kembali adalah saat aku menerima surat dari kampung, yang diantar seminggu sekali oleh mandor. Suatu sore, aku menerima kiriman surat dari Risa, yang dituliskan oleh guru ngaji di kampung. Tulisannya berantakan, tapi setiap kata adalah bilah pisau yang menusukku. Ibu, cepat pulang. Nenek jahat. Nenek sering marah-marah. Bima sakit. Batuk-batuk. Risa rindu pelukan ibu. Kata nenek, ibu tidak sayang kami lagi. Ibu sudah punya keluarga baru di sana. Itu bohong kan, Bu? Ibu. Risa janji akan jadi anak baik. Aku menangis sesenggukan di sudut barak, menenggelamkan wajahku ke dalam kain sarung yang kumal. Ibu mertua benar-benar kejam. Dia menggunakan kebohongan itu untuk menyakiti anakku dan membuatku merasa bersalah. Rasa sakit fisik karena memanggul tandan sawit serasa hilang ditelan luka batin yang menganga lebar. Aku harus kuat. Aku harus cepat kumpulkan uang. Aku harus pulang, bisikku berulang kali, mengubah ratapan menjadi tekad baja. Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai sedikit terbiasa dengan ritme kerja yang brutal itu. Di perkebunan yang luasnya tak terbatas itu, aku bertemu dengan Bu Tini, seorang TKI senior dari Jawa Timur, yang sudah 5 tahun bekerja di sana. Dia seperti penawar di tengah penderitaanku, sering membantuku memanggul beban yang terlalu berat. Suatu siang, saat kami beristirahat di bawah pohon rindang, Bu Tini melihatku melamun sambil memegang kalung yang selalu kugunakan. Kalung dengan liontin inisial R, milik Rahmat. Suamimu? Tanya Bu Tini lembut. Aku mengangguk. Air mata kembali menggenang. Dia meninggal, Bu. Kecelakaan truk kayu. Bu Tini menghela napas panjang. Kasihan, Enduk, kamu masih muda. Tapi, maaf, kamu mengingatkanku pada seseorang. Dulu, di sini, ada seorang buruh mandiri yang terkenal tangguh. Namanya Rahmat juga. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Tidak enak. Rahmat? Buruh juga. Ya, tapi dia buruh yang berbeda. Dia bukan di bawah agen penyalur seperti kita. Dia buruh bayaran langsung dari datuk pemilik kebun ini. Dia pekerja kepercayaan. Tapi dia hilang begitu saja sekitar 4 bulan lalu. Hilangnya mendadak, setelah kecelakaan besar di gudang penyimpanan pupuk. 4 bulan lalu. 3 bulan lalu Rahmat meninggal. Selisih 1 bulan. Kecelakaan besar di gudang pupuk. Tanyaku, suaraku tercekat. Tapi, suamiku meninggal karena kecelakaan truk kayu di kampung. Bu Tini tampak berpikir keras. Ah, mungkin cuma kebetulan namanya sama. Enduk. Tapi, kebetulan yang aneh. Buruh Rahmat yang di sini, dia sering cerita kalau dia punya hutang besar pada bos besar, si datuk itu. Hutang karena dia ingin meminjam uang untuk membeli rumah di kampungnya, agar istrinya tidak dihina mertua. Mertua. Penghinaan. 3 kata itu seperti ledakan di benakku. Persis dengan apa yang kualami. Persis dengan apa yang Rahmat katakan padaku sebelum dia meninggal. Dia tidak pernah bilang dia pernah ke Malaysia. Gumamku, lebih kepada diriku sendiri. Bu Tini menatapku dengan mata penuh curiga, kemudian berbisik, mendekatkan wajahnya. Suamimu, Rahmat dari kampungmu itu. Apa ada bekas luka bakar di lengan kirinya? Buruh Rahmat di sini punya bekas luka bakar besar. Dia bilang itu kecelakaan kerja lama. Aku terdiam, membeku. Aku ingat betul. Rahmat memang punya bekas luka bakar yang sudah lama, samar, di lengan kirinya, yang selalu dia tutupi dengan baju lengan panjang. Dia bilang itu bekas kecelakaan saat masih remaja. Bu Tini, kataku, kini menggenggam lengannya erat-erat. Mataku memancarkan kepanikan dan pertanyaan. Apakah Rahmat yang di sini itu meninggal juga? Bu Tini menggeleng. Tidak ada yang tahu pasti. Semua orang menduga dia melarikan diri karena hutangnya sudah terlalu besar. Atau mungkin dia dihilangkan oleh orang-orang datuk.
Bos kami di sini terkenal kejam. Tapi yang pasti, setelah kecelakaan di gudang pupuk itu, dia tak pernah kembali. Dan bos besar itu terlihat sangat marah, mencari dia sampai ke pelosok hutan. Kabarnya, hutang Rahmat itu sudah menumpuk sampai ratusan juta rupiah. Ratusan juta. Rumah kami di kampung hanya bernilai beberapa puluh juta. Kepalaku dipenuhi kabut. Logika dan kenyataan yang kuterima selama ini saling bertabrakan. Suamiku, Rahmat, meninggal di kampung karena kecelakaan truk kayu. Suamiku, Rahmat, meninggalkan hutang rumah kepada ibu mertua, walau katanya sudah dicicil. Di Malaysia, ada buruh bernama Rahmat, yang bekerja untuk bos kejam, punya bekas luka di lengan, dan menghilang karena hutang ratusan juta rupiah, tepat sebelum kematian Rahmat di kampung. Air mata yang kering karena kerja keras, kini kembali mengalir. Bukan air mata sedih biasa, melainkan air mata kebingungan, kecurigaan, dan rasa dikhianati yang baru pertama kurasakan. Siapa suamiku sebenarnya? Apakah Rahmat berbohong? Apakah kecelakaan di kampung itu hanya rekayasa agar aku dan ibu mertua tidak lagi mencari dia dan hutangnya? Itu tidak mungkin. Aku melihat jasadnya. Aku menguburkannya. Tapi, mengapa semua petunjuk ini terlalu sinkron? Mengapa ibu mertua begitu mudah mengusirku dan ingin segera menjual rumah itu? Seolah ingin menghilangkan jejak? Rasa sakit di punggungku, lecet di tanganku, rasa rindu yang menyiksa, kini bertambah dengan beban kecurigaan yang membuatku sulit bernapas. Aku tak punya siapa-siapa di sini. Aku tak punya cara untuk menyelidiki kebenaran. Yang aku tahu, aku harus menemukan jawaban. Aku memutuskan untuk tidak menceritakan apapun pada Butini, dan mulai mengumpulkan keberanian. Aku harus mencari informasi lebih lanjut tentang Rahmat sang buruh misterius itu. Suatu malam, saat semua orang sudah tertidur pulas, aku menyelinap keluar barak. Dengan jantung berdebar kencang, aku menuju kantor administrasi perkebunan, sebuah bangunan kayu kecil yang terletak agak jauh. Aku harus mencari arsip, atau setidaknya foto Rahmat yang mereka maksud. Di bawah cahaya rembulan yang samar, aku berhasil masuk ke kantor itu. Di sana, di antara tumpukan dokumen yang berdebu, aku menemukan sebuah berkas. Di sampulnya tertulis tebal, Rahmat bin Hadi pinjaman penghapusan kontrak. Tanganku bergetar saat membukanya. Di sana tersemat sebuah foto KTP yang sedikit buram. Aku mengangkat foto itu mendekat ke cahaya minim. Jantungku berhenti berdetak. Dunia seolah runtuh, berganti dengan suara dengungan yang memekakan. Wajah di foto itu adalah wajah suamiku. Wajah Rahmat. Bukan kebetulan. Ini memang Rahmat. Tapi, di bawah foto itu, ada catatan tangan tebal yang ditulis dengan tinta merah. Meninggalkan hutang ratusan juta. Kabur ke Indonesia. Aset jaminan dijual. Pencarian ditutup. Istrinya jadi jaminan. Perintah dari Datuk harus dilakukan. Biarkan istrinya bekerja di sini sampai hutang lunas. Paragraf terakhir itu membuatku limbung. Badanku lemas tak bertulang. Aku harus berpegangan pada meja agar tidak jatuh pingsan. Istrinya jadi jaminan? Biarkan istrinya bekerja di sini sampai hutang lunas? Aku datang ke Malaysia, nekat menjadi buruh sawit, meninggalkan anak-anakku, diusir mertua, bukan hanya karena kemiskinanku, tapi karena aku adalah jaminan untuk melunasi hutang suamiku yang ratusan juta pada bos kejam ini. Kematian Rahmat di kampung adalah sebuah sandiwara. Atau mungkin, dia memang meninggal, tapi bukan karena kecelakaan truk, melainkan karena dia sudah dicari dan dihabisi saat melarikan diri dari hutang besarnya di sini. Aku diperangkap. Aku dijebak. Aku tidak sedang berjuang mencari nafkah. Aku sedang menjalani hukuman, membayar harga atas kebohongan dan hutang besar suamiku yang ia sembunyikan dariku. Aku meremas berkas itu. Air mata membakar pipiku. Kebencian, pengkhianatan, dan rasa sakit yang tak terlukiskan menyelimutiku. Rahmat, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa kau libatkan aku dan anak-anak dalam kegelapanmu? Aku melarikan diri dari kantor itu, berlari kembali ke barak. Rasa dingin dan takut mencekikku.
Malam itu, di barak yang gelap, aku tidak lagi menangisi kemiskinan. Aku menangisi pengkhianatan. Aku menangisi nasibku yang ternyata sudah digariskan oleh kebohongan suamiku. Namun, di tengah rasa sakit itu, muncul secercah api kemarahan. Aku tidak akan menyerah. Aku sudah ada di sini, di sarang penipuan ini. Aku akan bekerja. Aku akan melunasi hutang itu. Dan setelah itu, aku akan kembali, membawa anak-anakku, dan memastikan tidak ada lagi yang bisa merendahkan kami. Aku harus tahu, siapakah datuk kejam yang kini menjadi majikanku, yang selama ini mengatur nasibku dari balik layar, yang memperlakukanku seperti budak untuk membayar hutang suamiku. Dia adalah kunci dari semua penderitaan ini. Sejak malam penemuan dokumen Rahmat di kantor administrasi, jiwaku terasa hampa, hanya dipenuhi oleh amarah yang membakar. Aku bukan lagi buruh sawit yang pasrah pada nasib. Aku adalah seorang istri yang dikhianati dan seorang ibu yang diperalat. Aku bekerja dengan dendam, memanggul tandan sawit bukan untuk uang, tetapi untuk memenangkan pertarungan melawan kebohongan suamiku dan kekejaman datuk yang telah menjadikan hidupku jaminan. Aku bertekad untuk bertemu langsung dengan pemilik perkebunan ini, majikan yang tak kasat mata itu. Aku harus melihat wajahnya, menuntut mengapa ia menjadikan hidupku dan anak-anakku sebagai barang gadai atas hutang suamiku. Datuk Haji Mansur, bisik Butini saat kutanyai nama bos besar itu. Dia orang yang sangat berpengaruh dan kejam. Mawar, jangan macam-macam. Dia tidak akan segan mengusirmu, atau lebih buruk. Tapi ancaman Butini tak lagi berarti. Apalagi yang bisa kurasakan selain rasa sakit? Aku sudah kehilangan kehormatanku, rumahku, dan kini, kepercayaanku pada almarhum suamiku. Suatu hari, aku mendapat kesempatan. Perkebunan mengadakan upacara kecil untuk menyambut investor baru dari Kuala Lumpur, dan Datuk Haji Mansur akan datang langsung ke lapangan. Aku membersihkan diri seadanya, mengenakan baju terbaikku yang sudah lusuh, dan menyelinap ke dekat area acara. Aku melihatnya. Pria paruh baya dengan pakaian mewah, berkulit bersih, tampak angkuh dan berwibawa. Wajahnya dipenuhi lemak kekuasaan dan kesombongan. Dia adalah Haji Mansur. Aku menunggu momen yang tepat, saat dia berpisah dari kerumunan. Aku menghampirinya tanpa ragu. Dadaku bergemuruh oleh keberanian yang datang dari keputusasaan. Tuan Datuk, panggilku. Suaraku serak tapi tegas. Datuk Haji Mansur menoleh, tatapannya tajam dan meremehkan, seolah aku ini adalah kotoran yang baru saja mengotori sepatunya. Siapa kau? Buruh, ya? Kenapa kau ganggu aku? Kembali bekerja. Hardiknya. Aku maju selangkah. Air mata sudah siap tumpah, namun kutahan mati-matian. Saya Mawar, Tuan Datuk, istri dari Rahmat bin Hadi. Saya datang untuk melunasi hutang suami saya. Mengapa Anda menjadikan saya jaminan? Mengapa Anda tidak menghubungi saya saja dari dulu? Mengapa Anda membiarkan saya dihina dan diusir di kampung halaman saya? Wajah Datuk Mansur yang tadi angkuh mendadak berubah. Bukan menjadi marah, melainkan menjadi sangat pucat, terkejut, dan ada kilatan ketakutan yang samar di matanya. Perubahan ekspresi itu membuatku makin yakin. Dia tahu segalanya. Rahmat. Gumamnya. Dia tidak menyangkal. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Siapa yang membawamu? Itu tidak penting. Yang penting, katakan, berapa lagi hutang Rahmat? Saya akan bekerja sampai lunas. Tapi saya tidak sudi diperlakukan seperti ini tanpa tahu alasannya. Aku mengeluarkan dokumen hutang Rahmat yang kumal dari balik bajuku, melemparkannya ke hadapannya. Datuk Mansur mengambil dokumen itu. Tangannya gemetar. Dia menatapku lurus-lurus. Tatapan itu kini bukan meremehkan, tapi menyelidik, dan penuh penyesalan yang mendalam. Kau istri Rahmat, katanya pelan. Rahmat memang berhutang padaku. Mawar, hutangnya tidak hanya uang, tapi hutang nyawa. Dia mencuri dan dia menghancurkan gudang pupukku, merugikanku miliaran. Dia berjanji melunasi. Dan ya, aku yang mengutus agen untuk mencarimu di kampungmu,
Aku yang membiarkanmu menjadi buruh di sini, karena aku tahu kau adalah satu-satunya aset yang Rahmat tinggalkan yang bisa kupakai untuk menekan dia jika dia masih hidup. Tapi dia sudah mati, jeritku. Aku melihat jasadnya. Aku menguburkannya. Jasad yang kau lihat itu, siapa tahu hanya rekayasa, balasnya dingin. Tapi itu tidak penting lagi. Yang penting sekarang adalah dirimu. Datuk Mansur melangkah mendekat. Matanya kini menatap mataku tanpa berkedip. Ada sesuatu yang janggal dari caranya menatapku. Bukan lagi majikan keburuh, tapi lebih pribadi. Duduklah. Mawar, ada hal yang harus kau tahu. Sebuah kebenaran yang Rahmat tidak pernah berani katakan padamu. Sebuah kebenaran yang membuatku tak bisa tidur nyenyak sejak aku tahu kau bekerja di perkebunanku ini. Aku duduk di bangku kayu dekat gudang tua. Hatiku berdebar tak menentu. Ini bukan lagi soal hutang atau pengkhianatan. Ini adalah soal rahasia yang jauh lebih besar. Datuk Haji Mansur menarik napas panjang. Kau pernah bertanya pada Rahmat, siapa orang tuamu yang sebenarnya? Kenapa kau dibesarkan hanya oleh nenekmu, dan tak pernah bertemu ibumu? Pertanyaan itu membuatku tersentak. Selama ini, aku selalu tahu bahwa ibu kandungku meninggal saat melahirkanku, dan ayahku pergi merantau dan tak pernah kembali. Itu cerita yang selalu kudengar dari nenekku. Rahmat pun tak pernah tahu banyak tentang masa laluku. Ibuku meninggal, dan ayahku menelantarkanku. Jawabku getir. Itu bohong, Mawar. Kebohongan yang diucapkan oleh ibumu untuk melindungimu, kata Datuk Mansur. Suaranya mulai tercekat. Dia mengambil dompetnya dan mengeluarkan selembar foto lama yang sudah kekuningan. Foto seorang gadis muda yang sangat cantik, memegang bayi kecil yang baru lahir. Lihat ini, Mawar, katanya, menyodorkan foto itu. Ini ibumu. Namanya Aminah. Dan kau adalah bayi kecil di pelukannya. Aku melihat foto itu. Wajah gadis itu. Ada kemiripan yang aneh denganku, terutama di bagian mata dan tulang pipi. Aminah, dia adalah putri kandungku. Bisik Datuk Mansur. Suaranya kini pecah. Aku, ayah kandung Aminah. Dan kau. Dia berhenti, menatapku dengan mata berkaca-kaca, sebelum mengucapkan kalimat yang menghancurkan semua realitas yang selama ini kupegang. Dan kau, Mawar, kau adalah cucu kandungku. Kepalaku pening. Dunia berputar kencang. Aku, cucu kandung dari Datuk Haji Mansur? Majikan kejam yang menjadikan aku jaminan hutang suamiku, yang membiarkanku dihina, yang memperkerjakanku seperti budak, yang memiliki perkebunan sawit di Malaysia ini? Aku bangkit berdiri, tubuhku gemetar hebat. Tidak, jangan mengarang cerita. Aku tidak percaya. Jika aku cucumu, mengapa kau membiarkan aku menderita? Mengapa kau membiarkan Rahmat menipu dan berhutang padamu? Mengapa kau membiarkan aku bekerja di sini, di bawah terik matahari, mengemis nafkah untuk anak-anakku? Datuk Mansur menangis. Air mata seorang penguasa yang sombong kini mengalir membasahi wajahnya. Aku bersumpah, Mawar, aku tidak tahu. Dulu, aku dan ibumu berpisah karena aku tidak merestui pernikahannya dengan seorang buruh miskin dari kampungmu. Dia lari dariku. Setelah dia melahirkanmu, dia menitipkanmu pada nenekmu di kampung. Lalu dia kembali ke sini dan mencoba meminta maaf. Tapi dia meninggal karena sakit parah, tepat di perkebunan ini. Sebelum meninggal, dia memintaku berjanji untuk tidak pernah mencarimu, karena dia takut kemiskinanku akan merusak hidupmu. Dan Rahmat. Datuk Mansur melanjutkan, menarik napas dalam. Rahmat tahu kau adalah cucuku. Dia pernah bekerja di sini dulu, sebelum kau menikah dengannya. Dia tahu aku kaya raya. Dia kembali ke kampung, menikahimu, dan kemudian, dia kembali ke sini lagi, diam-diam, mencoba memeras hartaku dengan mengaku sebagai menantuku, menjamin hutang-hutang dengan namamu. Aku tidak tahu bahwa kau adalah anak dari almarhum Aminah, anak yang selama ini aku cari-cari, sampai aku melihat namamu di daftar TKI yang masuk di perkebunanku minggu lalu. Semua teka-teki itu runtuh. Penghinaan mertua dan kemiskinan.
karena Rahmat berbohong dan melarikan diri dari hutang. Keberadaanku di Malaysia, sebagai jaminan hutang yang diatur oleh Rahmat, yang tahu aku akan menjadi nilai tawar karena aku cucu dari Datuk. Syok tak menyangka, ternyata aku, cucu kandung dari pemilik perkebunan sawit yang kejam ini. Aku tertawa. Tawa yang sangat pahit, bercampur dengan tangisan histeris yang tak bisa kutahan. Aku meninggalkan kedua anakku, kutinggalkan kehormatanku, aku dicerca sebagai janda gembel, hanya untuk menjadi buruh kasar di perkebunan yang ternyata dimiliki oleh kakek kandungku sendiri. Kau biarkan aku menderita di tanahmu sendiri. Kau biarkan aku menjadi budak di tanah milikku sendiri. Teriakku, menunjuk ke hamparan sawit yang luas. Datuk Mansur berlutut di hadapanku. Air mata membasahi jubahnya yang mahal. Aku minta maaf. Mawar. Aku buta. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu Rahmat mengkhianatiku. Tapi aku tidak tahu kau adalah darah dagingku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Berhentilah bekerja. Aku akan membawa Risa dan Bima ke sini. Mulai hari ini, perkebunan ini, semua asetku, adalah milikmu. Semua penderitaanmu akan berakhir. Aku akan menebus semua kesalahanku padamu dan ibumu. Aku memandanginya. Bukan uangnya yang aku inginkan. Yang aku inginkan adalah waktu yang telah hilang, kehormatan yang terenggut, dan penderitaan anak-anakku yang tak ternilai harganya. Namun, di tengah semua rasa sakit dan pengkhianatan ini, ada kelegaan yang mengerikan. Aku tidak lagi sendirian. Aku punya seorang kakek yang kaya raya, dan yang paling penting, anak-anakku tidak akan lagi kelaparan. Aku memejamkan mata, membiarkan angin panas perkebunan sawit menyapu wajahku yang basah oleh air mata. Ya Tuhan, setelah semua penderitaan ini, Engkau tunjukkan jalan ini. Sebuah takdir yang sangat pahit dan sangat mengejutkan. Aku, Mawar, janda miskin yang dihina, yang merangkak ke negeri seberang sebagai buruh, ternyata adalah pewaris tunggal dari kerajaan perkebunan ini. Aku mengambil keputusan. Aku akan memaafkan, demi anak-anakku.